Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sekarang kita masuk pada muamalat. Masih ingat inti ajaran Islam? Iman, Islam, ihsan. Inti ajaran Islam dari hadis Jibril ada 3. Iman, Islam, ihsan. Pertanyaan tentang iman, antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Muncullah dia satu ilmu namanya ilmu akidah. Jadi ilmu akidah ini dibahaslah tentang Allah. Sudah kita bahas? Sudah. Tentang Rasul. Sudah kita bahas? Sudah. Tentang hari kiamat, tentang takdir, tentang namanya akidah. Sedangkan dari pertanyaan tentang Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, muncullah ilmu fikih. Ilmu fikih ini terbagi lagi, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih nikah, ada fikih siasah. Siasah itu politik. Kemudian dari pertanyaan tentang ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, kau sembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat engkau. Ada rasa malu, ada rasa ridho, ada rasa qanaah, ada rasa tawakal, maka disebut dengan ilmu akhlak. Kebetulan yang banyak berkecimpung di ilmu akhlak ini ulama tasawuf, maka disebut di mata kuliahnya namanya akhlak tasawuf. Nah, kita fokus pada ini. Ibadah itu ada sholat. Sudah kita bahas sholat? Sholat, zakat, puasa, haji. Sudah semua? Nah, sekarang muamalah. Muamalah itu ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada gadai. Tapi jarang dikaji orang muamalah ini. Ada bagi 2 kebun. Saya punya tanah, antum punya bibit, lalu dikembangkan, nanti bagi hasil. Orang selalu sibuknya mengkaji, kalau udah di masjid mengkaji tentang apa? Ibadah. Jarang muamalah. Nah, jadi fikih ini semua, salah satunya adalah muamalah. Semua kita kaji sampai khatam 500 halaman. Itu sekedar pengantar supaya antum paham. Supaya antum paham. Oh, ini. Ibarat kita masuk rumah, masuk pertama halaman. Habis masuk halaman, teras. Habis teras, ruang tamu. Ada ruang tidur, ada dapur. Nah, gitu juga dengan ngaji ini. Paham kita, oh ini akidah, oh ini fikih, oh ini akhlak. Paham? Nah, sekarang masuk ke muamalah. Silakan. Kitab Muamalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, baik dengan jalan Antum jual punya beras, padi. Antum punya ikan. Duit tak ada. Maka jual beli apa namanya itu kalau pakai barang? Barter. Bagaimana cara menilai ikannya itu sesuai dengan berasnya berapa? Jual beli. Innamal bai'u an taradin. Jual beli itu sama-sama ridho. Ridho dia melepas ikannya dan ridho dia melepas berasnya. Aku jual berasku ini dengan senilai ikan kamu 2 ekor tunai. Sama-sama ridho.
Itu diatur dalam agama Islam. Muamalat, hubungan interaksi sosial. Terus? Sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur. Pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi terhubung. Nah, itu diatur Islam. Jadi Islam bukan cuma ngatur sholat, puasa, zakat, enggak. Karena kalau hubungan manusia ini tidak diatur, nanti orang main rampok, main rampas saja. Dia lapar, tengoknya ada beras orang, curi. Islam mengatur itu semua. Terus? Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia. Suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia. Dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Karena dengan teraturnya muamalat, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya, sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. Tak akan terjadi dendam-mendendam. Karena kalau tidak nanti saya misalnya kuat, saya rampas tanah antum. Antum kan tak selamanya lemah. Antum itu punya anak antum balas dendam. Tak selesai-selesailah dunia ini. Islam ini agama yang salam, yang damai. Terus? Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wahai anakku, berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihinggapi oleh 3 macam penyakit. 1. Tipis kepercayaan agamanya. Tipis kepercayaan agamanya, tak beriman, tak percaya pada Allah. 2. Lemah akalnya. Lemah akalnya, dungu, bodoh. 3. Hilang kesopanannya. Hilang kesopanannya, tak beradab, tak berakhlak. Terus? Jadi, yang dimaksud dengan muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, berkongsi, dan usaha lainnya. Ya, sekarang pertama jual beli. Aturan jual beli. Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu atau akad. Barter, tidak pakai duit. Duit datang belakangan. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan. Boleh melalui tijarah dagang. Antaradin, sama-sama ridho, sama-sama rela. Bahasa Arabnya ridho. Susah orang kita nyebut ridho, jadi rela. Saya rela melepas tanaman saya, kamu rela melepas ayam kamu. Dibarter ayam sama kelapa. Terus? Rukun jual beli. 1. Penjual dan pembeli. Syaratnya adalah A. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah beli tanah. Berapa hektar kau beli? 1 hektar. Harganya berapa? 200 perak. Harganya berapa? 1.500. 2 hektar 1.500. Sama siapa kau beli? Sama orang di rumah sakit jiwa. Mana bisa? Setelah dibeli, keluarganya mengamuk. Karena orang gila tidak bisa berakad jual beli. 2. B. Dengan kehendak sendiri atau bukan dipaksa. Keterangannya yaitu ayat di atas. Suka sama suka. Suka sama suka, taradin, ridho, rela. Kau jual tanah kau sama aku 1 hektar 1 juta. Kalau tidak aku bunuh kau nanti malam. Tak bisa. C. Tidak mubazir atau pemboros. Sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha." Jangan kamu serahkan pada orang yang belum sempurna akalnya. Orang yang mubazir itu di tangan walinya. Ada anak yatim, ayahnya mati, meninggalkan harta warisan yang banyak. Dia baru kelas 1 SMP.
dijualnya tanah sana, dijualnya untuk beli mobil, dijualnya untuk beli handphone baru. Itu tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena anak itu pemboros. Maka anak yatim yang kaya bapaknya, belum bisa dia mengoperasionalkan hartanya, dia mesti punya wali. Wali itu mengatur sampai otaknya lurus, sampai bisa dia mengatur. Terus D. Baligh atau berumur 15 tahun ke atas atau dewasa. Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil. Karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan-peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya. anak yang belum akil balik jual beli sah atau tak sah? Ada yang bilang tidak. Terus kalian beli ke warung Pak Maman? Nah, kenapa sah? Ada yang bilang tidak. Coba tengok keterangannya situ. Pendapat mereka boleh jual beli barang yang kecil-kecil. Alhamdulillah Pak Ustadz, tiba-tiba kalian habis pulang kampung, cincin 10, gelang kaki emas 2 kilo. Kenapa kau banyak betul bawa perhiasan balik ke pondok? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya baru jual tanah. Tak bisa, karena kalian belum mampu lagi untuk mengatur. Terus 2. Uang dan benda yang dibeli. Syaratnya yaitu A. Suci. Suci, barang najis tak sah dijual, tak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya dapat uang ini saya sumbangkan beli beras untuk kita semua. Dari mana dapat duit nih? Saya baru jual kulit ular sawah Pak Ustadz. Tentang kulit binatang ini ada perbedaan mazhab. Kalau binatangnya itu boleh dimakan, maka kulitnya halal setelah disamak. Kambing boleh dimakan? Kalau disembelih, kalau ditabrak bis enggak. Setelah kambing disembelih kemarin, kulitnya disamak. Sesungguhnya Rasul mengharamkan, Allah Rasul mengharamkan menjual arak. Arak itu khamar, minuman keras, bangkai, begitu juga babi dan berhala. Bagaimana dengan lemaknya? Karena lemaknya itu berguna untuk cat perahu, buat minyak kulit. Tak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi. Ketika Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai jadi minyak. Kemudian mereka jual minyaknya, lalu mereka makan duitnya. Mati lembu 1 ekor, tak sempat disembelih. Lembu itu halal apa haram? Tak sempat disembelih, mati. Haram. Di dalam tulang sumsum lembu itu ada, di dalam tulang lembu itu ada, pernah kalian nengok orang makan sup tulang disedotnya pakai pipet? Dimasak itu, dipecahkan kulitnya itu, dimasak dalam kuali jadi minyak. Itulah namanya minyak samin untuk masak nasi Arab. Diolahnya tulang sapi tadi, dapatlah minyak 3 botol, dijual minyaknya. Halal apa haram? Kenapa kau? Aku kan jual minyak. Iya, tapi sapi itu haram. Enggak, aku tak jual sapi. Yang haram jual sapi. Kalau jual minyak, itulah kerja Yahudi. Paham antum hadisnya itu? Allah mengharamkan lemak bangkai. Mereka menghancurkan lemak itu sampai jadi minyak. Kemudian mereka jual minyaknya, mereka makan duitnya. Kalau saya ngajar emak-emak, ibu-ibu di perumahan Kamboja, pengajian, saya ngajar ibu-ibu itu, dia paham tak masalah, karena untuk diri dia sendiri. Tapi saya mengajar antum, antum wajib paham. Kenapa? Karena antum akan jadi ustazah. Kalian ustazah penghafal Quran, balik jadi pimpinan
rumah tahfiz Quran. Bukan cuma amin-amin aja, kan mesti paham. Jadi ditanya orang, ini ustazah apa maksudnya? Allah mengharamkan lemak, mereka menghancurkan lemaknya jadi minyak. Nah, iya, dihancurkan jadi kuali. Maka kalau kalian baca, kalian tak paham, tanya. Karena kalian akan jadi paham. Terus. B. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dilarang pula mengambil tukarannya karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan. Menjual yang ada manfaatnya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya udah, apa kerja kau sekarang? Saya jualan Pak Ustadz. Jualan apa kau? Jualan awan. Apa manfaatnya? Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir saudara setan. C. Barang itu dapat diserahkan. Barang itu bisa diserahkan. Jual beli apa? Jual beli spidol bisa diserahkan. Jual beli bunga bisa diserahkan. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya ada bisnis sekarang. Jual apa kok? Jual kuntilanak Pak Ustadz. Gimana menyerahkannya? Bisa diserahkan. Terus, tidak sah menjual barang yang tak bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya ikan dalam laut. Kujual ikan yang ada di semua di laut tuh sama kau dengan harga 3 juta tunai. Siapa menangkapnya? Serahkan dia. Barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya. Barang yang sedang dijaminkan. Barang yang sedang dijaminkan. Antum minjam duit sama saya 5 juta. Antum minjam duit sama saya 5 juta. Tapi saya tak percaya. Iya kalau duitku ini balik. Kalau tak balik, akhirnya sebagai jaminan antum pinjamkanlah sama saya STNK sepeda motor. Sekarang STNK sepeda motornya siapa yang megang? Saya. Itu yang maksudnya barang yang sedang dijaminkan. Tiba-tiba antum jual motor itu. Aku jual motor ini seharga 10 juta tunai. STNK-nya sama siapa? Bisa dijual? Tak bisa, karena barang itu tak bisa diserahkan. Tapi ternyata mau yang membeli itu. Kenapa dia mau? Karena dia percaya ini ustazah. Padahal ustazah ini ustazah hantu. Udah belajar dia, barang dijaminkan tak bisa jual. Sebab semua itu mengandung tipu. Yang menipu siapa dalam konteks ini? Ustazah menipu. Tapi bukan ustazah tamat dari rumah Quran Hajah Rohani. Ustazah dari Israel. D. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan. Memang punya dia. Memang punya antum yang antum jual tuh. Atau yang diwakilinya. Yang punya kebun antum. Tapi antum kalau menjualkan ini tak pandai menjualkannya. Maka antum wakilkan sama si siapa namanya? Mutia, tolong kau jualkan tanahku ini. Aku tak pandai menjual. Si Mutia inilah yang jual. Belilah tanah termurah di Riau. Karena dia pandai mengiklankan. Sah tak jual beli itu? Tanah itu punya siapa? Punya Aisyah. Yang menjualkan? Kenapa Mutia bisa menjualkan? Mewakili, kuwakilkan kepada engkau jual tanah ini. Wani piro, kau kasih aku, kau kasih berapa? Allah, kita kan sama dulu sama-sama ngapal Quran. Iya, persahabatan iya, tapi business is business. Itu namanya wakil. Atau yang mengusahakan. Dia yang mengusahakannya. Jual beli jasa namanya. Ada usaha di situ. Terus. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli. Zat, bentuk, kadar atau ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh. Makanya kalau jual beli online barangnya jelas.
dijual satu sepeda motor, bannya jelas nampak dua. Sudah diservis kalau dia second. Hidup dia, STNK BPKB. Keterangannya adalah hadis dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas. Wajib diketahui zatnya, kalau barang itu tertentu, kadarnya, beratnya berapa. Umpamanya sukatan atau timbangan. Sukatan itu takaran. Kalau barang itu bercampur dengan yang lain, umpamanya segantang beras atau sekilo gula, cukup melihat sebagian barang sebagai barang contoh saja, asal yang lainnya sama dengan contoh yang dilihat itu. Dan cukup melihat kulitnya, kalau sekiranya kulit itu dipecah bakal rusak. Yang dimaksud adalah tempurung umpamanya. Begitu juga sesuatu yang telah dimaklumi menurut kebiasaan, seperti bawang yang ada dalam tanah. Walaupun keadaan barang boleh jadi ada lebih kurangnya serta bakal merugikan salah satu pembeli atau penjual, tapi hanya sedikit. Keadaan yang sedikit itu dimaafkan karena kemaslahatan untuk memudahkan kelancaran pekerjaan. Kata Ibnul Qayyim, sesungguhnya orang yang ahli dapat mengetahui barang yang berada di dalam tanah dengan melihat yang di atasnya. Maka jika barang di dalam tanah tidak boleh dijual, sudah tentu akan memperlambat pekerjaan. Mau membeli wortel, pergi kalian ke Padang Panjang beli wortel, apa mesti dicabut semua wortel satu kebun tuh? Cabut aja satu contoh. Nah, gimana Pak? Setuju? Bagus, mainkan. Kalaupun ada beberapa wortel tuh yang busuk dimakan tikus, termaafkan. Orang yang ahli menengok dari atas itu sudah tahu dia. Tengoknya bunga wortel. Ah, ini bagus ini. Itulah makanya perlu diajak orang yang berpengalaman di bidang wortel. 3. Lafaz ijab dan kabul. Ada ijab kabulnya. Ijab adalah perkataan penjual. Aku jual barang ini, ku jual wortel ini 1 hektar ini dengan harga 15 juta tunai. Kabul adalah ucapan si pembeli, aku terima, kata dia. Keterangan yaitu ayat yang mengatakan jual beli itu mesti sama-sama ridha. Hadis Nabi, innamal bai'u an taradin. Jual beli itu mesti sama-sama ridha. Sedangkan suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan. Suka itu letaknya di mana? Di hati. Suka tak suka kita mau beli pisang, mau beli bawang, mau beli mobil, mau beli rumah. Suka tak suka itu letaknya di hati. Tahu orang isi hati kita? Maka mesti dicakapkan di mulut. Aku beli, aku jual. Makanya pergi saya ke Rokan Hulu ceramah, nampak saya duku di tepi jalan. Bagus sekali duku. Saya keluarkan duit, saya tengok tertulis di situ, duku sekilo 15.000. Saya keluarkan duit 15.000, dikasih makcik itu duku sekilo. Saya keluarkan duit, saya ambil dukunya masuk ke mobil. Pas sudah mau jalan, apa kata dia? Jual yo. Pernah tak kalian jumpa orang jualan terus diucapkannya di mulut? Jual yo, kata. Tak pernah? Enggak. Terserah mau pernah mau tak pernah. Kalau tak pernah bilang tak pernah. Jual yo, kata dia. Ternyata makcik itu belajar fikih. Dia tidak cukup sekedar memberikan, tapi dia diucapkannya di mulut bahwa aku jual dukuku ini sekilo seharga 15.000 tunai. Aku beli. Jadi kalian ke tempat warung Pak Maman, ada kalian akad jual beli? Jadi gimana yang kalian makan selama ini? Aku beli teh botol ini seharga 1.500 tunai. Ada? Terus baca. Karena perasaan suka itu bergantung pada hati masing-masing. Ini pendapat kebanyakan ulama. Ya. Tetapi Nawawi, Mutawalli, Imam Nawawi, Imam Mutawalli, Imam Baghawi dan beberapa ulama lain berpendapat bahwa lafaz itu tidak menjadi rukun. Jadi selama ini kalian jual beli tempat warung Bang Maman itu pakai pendapat siapa? Imam Nawawi. Kalau tak ada Imam Nawawi udah makan haram kalian selama ini. Hanya menurut adat kebiasaan saja. Apabila menurut adat telah berlaku bahwa hal seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, maka itu sudah cukup.
waktu kalian kasih duit ke istri Bang Maman, lalu dikasihnya kalian teh botol, dia kasih kerupuk, kalian kasih duit, itu menunjukkan suka atau tak suka? Jadi suka tak suka itu dengan dua cara. Pertama dengan mulut, kedua dengan perbuatan. Sahkah jual beli tanpa akad? Sah. Asalkan menurut urf, menurut kebiasaan, bahwa dia kasih duit itu. Ada yang tak ngasih duit sama sekali, main handphone aja. Sah apa tak sah? Sah. Karena ketika dia kirimkan itu, tapi handphonenya memang handphone dia, bukan handphonenya dicuri orang. Makanya mesti dijaga betul, pakai password. Kalau dia transfer banking, pakai kode bank. Terus, Menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat. A. Keadaan ijab dan kabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama. tidak berselang lama. Aku jual tanah ini 1 hektar seharga 30 juta tunai. Aku terima. Langsung, tak berselang lama. B. Makna keduanya hendaklah mufakat atau sama, walaupun lafaz keduanya berlainan. Mesti sama. C. Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian. Tidak tersangkut dengan yang lain. Saya jual tanah ini 30 juta kalau saya jadi dengan nikah dengan anak Pak Haji. Itu tersangkut dengan yang lain. D. Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah. Saya jual mobil ini kepada kamu sebulan sampai tanggal 1 Agustus. Nanti Agustus aku dapat duit, ku beli lagi ya. Tak bisa. Apabila rukun atau syaratnya kurang, jual beli dianggap tidak sah. Di bawah ini akan diuraikan beberapa contoh jual beli yang tidak sah karena kurang rukun dan syaratnya. 1. Di negeri kita ini orang telah biasa melakukan pekerjaan mencampurkan hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu ditetapkan dengan harga yang tertentu untuk sekali campur. Jadi berarti menjual air mani jantan ini tidak sah menurut cara jual beli karena tidak diketahui kadarnya, juga tidak dapat diserahkan. Antum punya kambing, antum punya kucing Anggora dibawa dari Turki. Ganteng kucing ini. Sampai ke Pekanbaru datanglah orang membawa kucing-kucing betina supaya mau kawin sama kucing antum tadi, karena mereka mau dapat kucing Indo. Itu yang dimaksudnya bercampur di sini. Campuran hewan betina dengan hewan jantan. Percampuran itu tetap dengan harga. Maka antum pun pasang iklan di depan. Kucing Anda kucing kampung, mau macam kucing Anggora bulunya lebat dan mahal, silakan datanglah ke rumah saya, bayar sekian. Boleh atau tak boleh? Boleh? Tak boleh. Akan tetapi dengan jalan dipersewakan dalam masa tertentu, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama sepakat tidak ada halangan. Barang siapa mencampur hewan jantan dengan betina, kemudian dengan percampuran itu mendapat anak, maka baginya ganjaran sebanyak 70 hewan. Dalam kasus apa ini? Kasus kuda pejantan. Antum punya kuda dari Arab, Black Stallion. Lalu kemudian ada orang di Pekanbaru ini punya kuda betina, dicampurkannya. Maka dalam hadis, baginya ganjaran sebanyak 70 hewan. Nabi membolehkan. Kalau begitu ikhtilaf. Tidak sah menurut cara jual beli karena tak diketahui kadarnya. Juga tak dapat diserahkan. Tak bisa diserahkan macam menyerahkan ini. Ini ya, tak dapat, tak tahu. Tak bisa diserahkan. Akan tetapi dengan jalan dipersewakan dalam masa tertentu. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tak ada halangan. Adapun dengan jalan meminjam, maka para ulama bersepakat tidak ada halangan. Tak ada halangan berarti
bahkan dianjurkan oleh syarak. Kalau begitu, kalau ada satu masalah tiba-tiba antum baca ada dua pendapat, berarti di situ ulama tidak sependapat, tidak sepakat. Ada dua pendapat. Dua, menjual suatu barang yang baru dibelinya sebelum diterima karena miliknya sebelum sempurna. Tanda sesuatu yang baru dibeli dan belum diterimanya adalah barang itu masih dalam tanggungan si penjual. Berarti kalau barang itu hilang, si penjual harus mengganti. Aku jual baju sepasang untuk kamu. Mana bajunya? Masih di tangan tukang jahit. Bisa? Tak bisa. Menjual barang yang baru dibelinya, tapi dia sendiri belum menerimanya. Masih dalam tanggungan si penjual. Tak bisa. Karena nanti akan menimbulkan masalah itu. Islam ini ingin menyelesaikan masalah. La tabi'anna syai'an, jangan kau jual barang ishtaraitahu yang sudah kau beli hatta taqbidahu, sampai kau pegang. Barangnya udah kau pegang, ada, barulah kau jual. Jangan jual barang yang masih dipegang orang. Tiga, menjual buah-buahan sebelum nyata pantas dimakan atau dipetik. Karena saya jual buah matoa. Mana matoanya Ustaz? Itu bunga-bunga. Tak kau tengok bunga matoa itu lebat. Menjual buah-buahan belum nyata, belum bisa dipetik. Karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak. Iya, matoa ditengoknya bunganya banyak lebat. Tengok lebat. Kalau tiba-tiba tak turun hujan, gugur bunga ini semua. Sudah berapa hari tak hujan. Karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak dan busuk sebelum matang. Ini mungkin akan merugikan si pembeli dan si penjual pun mengambil harganya dengan tak ada keuntungannya. Naha an-nabi, Nabi melarang an bai'is simar, menjual buah hatta yabdu salahuha, sampai tampak masaknya. Tapi kalau ada pakarnya, pakar buah-buahan, menurut prediksinya, ada tuh pandai dia mengagak-agak. Kalau kurmanya sekian hektar, hasilnya sekian ton. Kalau durian ini musangking sekian 100 batang, hasilnya sekian. Nah, bisa. Sama macam menjual wortel yang ada di dalam tanah tadi. Terus, beberapa jual beli yang sah. Beberapa jual beli yang sah tetapi dilarang. Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama, di sini akan diuraikan beberapa cara saja sebagai contoh perbandingan bagi yang lainnya. Yang menjadi pokok sebab timbulnya larangan adalah: 1. Menyakiti si penjual, pembeli atau orang lain. Menyakiti, menganiaya. 2. Menyempitkan gerakan pasaran. Menyempitkan gerakan pasaran. Ihtikar namanya. Terus, 3. Merusak ketentraman umum. mengganggu ketentraman umum. Terus, 1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal daripada harga pasar, sedangkan dia tidak menginginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan harga cabai pasaran, harga cabai berapa harga cabai sekarang? Kalian kan makan cabai tiap hari, tak tahu harga cabai? Harga cabai 20.000 misal. Harga cabai 20.000. Tiba-tiba datang orang kaya di Pekanbarunya, dinaikkannya harga jual beli. Pergi dia ke pasar, ku beli cabai kalian semua 30.000. Orang pasar mau tak jual? Mau lah. 20.000 dibeli 30.000, mau apa tak mau? Mau. Habis cabai itu semua dibelinya. Tapi tujuannya supaya apa? Supaya orang tak makan cabai. Mengganggu ketertiban umum. Supaya orang lain tak dapat membeli barang itu. Dalam hadis diterangkan bahwa jual beli seperti ini dilarang. Jual belinya sah apa tak sah? Jual beli sah tapi dilarang. Aku beli cabaimu seharga 30.000 tunai. Si penjual itu suka apa tak suka? Suka lah. Sah apa tak sah? Sah, tapi dilarang. Kenapa dilarang? Mengganggu. Banyaklah orang tak selera makan. Akhirnya anak-anak tahfiz mengantuk semua. Oh, kenapa mengantuk? Tak selera Pak Ustaz, tak ada cabai pagi.
Siapa yang mengantuk, ambil cabai itu cucukkan ke mata. 2. 2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa khiyar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabi' ba'du. Antum setelah jadi ustazah ternyata di samping itu jual jilbab. Masa ustazah jual jilbab? Jual jilbabnya 1 kontainer ekspor impor ke Singapura. Amin. Tak mau pula dia mengambil. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain, masih dalam masa khiyar. Masa khiyar menentukan pilihan. Datanglah pembeli, ustazah, ku beli jilbab ini ya, bagus sekali nampakku ustazah. Ya belilah. Tapi nanti sore baru nanti sore ini aku mau ke pasar, tak banyak dapat duit, ini ku kasih DP aja dulu, nanti sore ku ambil. Iya, berapa kau beli jilbabnya? 100.000. Ya, nanti sore ambil ya. Iya. Jam 12 siang datang orang lain. Ih, bagus jilbabnya. Bagus, saya belilah 200.000. Antum jual apa tidak? Sekarang antum bilang tidak. Yang tadi beli berapa? 100. Yang pembeli ini beli berapa? 200. Antum jual. Boleh apa tak boleh? Boleh. Jual belinya sah, tapi dilarang. Tidak boleh menjual barang la yabi'anna, jangan la yabi' ba'dukum ala bai', jangan menjual barang yang dibeli orang lain. Belum selesai. 3. Mencegat orang-orang yang datang dari desa di luar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai ke pasar dan sewaktu mereka belum mengetahui harga pasar. Ada orang nanam nenas di Rimbo Panjang, mau dijualnya ke pasar pagi Arengka. Sudah terbayang? Nenasnya di mana? Rimbo Panjang. Mau dijual di mana? Pasar pagi Arengka. Datang seseorang, ditunggunya di depan UIN. Tunggunya depan UIN, begitu datang penjual nenas, langsung dibelinya nenas di situ. Ku beli nenas kau ini 1 biji, harganya 5.000. Sah apa tak sah? Sah, tapi dilarang. Kenapa? Karena si penjual Rimbo Panjang tak tahu harga nenas ini berapa di pasar pagi Arengka. Dijualnya semua 5.000, karena biasanya 5.000. Rupanya harga nenas hari itu mahal. Pas sampai ke Arengka, rupanya harga nenas sudah 10.000. Aduh, kata dia, itulah gara-gara handphone mati. Kalau hidup kan bisa tanya, Assalamualaikum, pasar pagi Arengka ya, berapa harga nanas sekarang? 10.000. Kau berapa mau beli? 5.000. Jual apa tak jual? Ngapain jual? Bagus bawa sendiri ke Arengka, betul? Tapi tutup simpang jalan, PPKM. Terus 4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman. dia tahu bahwa ini nanti beras akan krisis beras. Lalu kemudian dibelinya beras semua. Karena duit dia banyak, modalnya banyak, dibelinya beras, ditumpuknya. Menumpuk barang itu apa istilahnya? Ihtikar. Ditumpuknya barang, banyak-banyak ditumpuk di gudang, supaya nanti ketika barang ini harganya mahal baru dia jual. Jual belinya sah apa tak sah? Sah. Dilarang. Kenapa dilarang? Menzolimi orang banyak. Asal ada orang jual beras, dibelinya. Ada orang jual beras, dibelinya. Tumpuknya dalam gudang. Begitu nanti beras tak ada, otomatis harganya melambung. 5. Menjual suatu barang yang berguna, tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh yang membelinya. Membeli anggur, sah apa tak sah? Sah. Saya beli anggur kau ini 1 ton. Sah apa tak sah? Ternyata anggur itu diperas untuk buat khamar. Khamar itu asalnya anggur.
diperas, jadikan jus, disaring, airnya masuk ke botol, fermentasi seminggu, berbuih, diminum, mabuk. Jual belinya sah, tapi perbuatan itu dilarang. Kalau kita tahu bahwa orang ini akan membuatnya jadi khamar. Kalau tak tahu, cuman kau kemana jual anggur? Ke si Fulan. Tahu kau dia jual khamar? Tidak. Terus 6. Jual beli yang disertai tipuan. Berarti dalam urusan jual beli itu ada tipuan, baik dari pihak pembeli maupun dari penjual, pada barang ataupun ukuran dan timbangannya. masuk Nabi ke pasar, ditengoknya ada bertumpuk. Nabi masuk ke pasar, ditengoknya bertumpuk makanan. Dimasukkan Nabi tangannya ke dalam. Yang di luar ni kering, yang di dalam ni basah. Ya sahibat ta'am, hei penjual, kenapa di dalam ni basah? Kena hujan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Ditengok dari jauh, cantiklah duku dalam akuarium. Duku dalam akuarium, ikan dalam plastik. Cantik duku ni. Besar-besar duku yang di depan. Di belakang kecil-kecil, hijau, busuk, hitam. Penipu, pembohong. Jelaslah bahwa menipu itu haram, berdosa besar. Semua ulama sepakat bahwa perbuatan itu sangat tercela. Menurut akal pun tercela. Andai ada orang tak beragama menengok itu, tercela. Jual beli tersebut dipandang sah, sedangkan hukumnya haram karena kaedah apabila larangan dalam urusan muamalat itu karena hal yang di luar urusan muamalat, larangan itu tidak menghalangi sahnya akad. Di mana kau beli duku tadi? Sana. Sampai hatilah kau beli duku busuk-busuk. Tak tahu pak, saya tengok di luar nampaknya cantik. Pas dia menyendoknya ke bawah, rupanya hitam busuk. Makan sumpah. Duit itu tak berkah. Terus khiyar. Khiyar artinya boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau mengurungkan atau menarik kembali tidak jadi jual. Khiyar artinya memilih antara dua. Aku beli sepatu kau ini nampaknya bagus, aku beli. Tapi ku tentukan pasti tak pastinya nanti sore lah. Sebelum maghrib nanti insya Allah aku kasih tahu. Maka dari sejak dia ngomong jam 9 pagi ini sampai maghrib, itu disebut dengan masa khiyar. Aku beli tanah kau itu ya, cantik nampaknya kalau ditanam kebun kelapa Thailand. Iya. Kapan kau bayar? Nanti 1 Januari. Hari ini tanggal 28 Juli. Aku 1 Januari baru turun duitku. Maka dari sejak akhir Juli ke Januari 6 bulan itu namanya masa khiyar. Terus Diadakan khiyar oleh syara agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari lantaran merasa tertipu. kenapa khiyar itu ada dalam ajaran Islam? Supaya tidak tergesa-gesa. Diperiksa dulu. Kalau beli tanah, dicek dulu ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Jangan-jangan tumpang tindih. Jangan-jangan itu punya bapaknya sudah mati, ahli waris belum berbagi. Terus Khiyar ada 3 macam. ada 3 macam khiyar. Satu, khiyar majelis. Artinya si pembeli dan si penjual boleh memilih antara dua perkara tadi selama keduanya masih tetap berada di tempat jual beli. majelis maksudnya di situ, selama masih ada di situ. Terus Khiyar majelis diperbolehkan dalam segala macam jual beli. al-bai'ani bil khiyar malam yatafarraqa. 2 orang yang jual beli itu boleh memilih selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Habis khiyar majelis apabila A. Keduanya memilih akan meneruskan akad. Jika salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, habislah khiyar dari pihaknya, tetapi hak yang lain masih tetap A. Saya beli bunga ini dengan harga 25.000 tunai.
di situ. Saya beli sebelum dia akad itu dicek-ceknya dulu. Khiyar majlis. B. B. Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Arti berpisah ialah menurut kebiasaan. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Kalau kebiasaan mengatakan belum berpisah, masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya. Kalau keduanya berselisih, umpamanya seorang mengatakan sudah berpisah, sedangkan yang lain mengatakan belum, yang mengatakan belum tidaklah benarkan dengan sumpahnya, karena yang asal belum berpisah. Keduanya terpisah dari tempat jual beli. Artinya terpisah ialah menurut kebiasaan. Kebiasaan menurut urf. Apabila kebiasaan telah menghukum bahwa keadaan keduanya sudah berpisah, tetaplah jual beli antara keduanya. Kalau kebiasaan mengatakan belum, masih terbukalah pintu khiyar antara keduanya. Kalau keduanya berselisih, ikhtilaf, si penjual mengatakan sudah, si pembeli mengatakan belum, maka yang dijadikan sebagai dasar hukum adalah hendaklah dibenarkan dengan sumpahnya. Disuruh mereka berdua itu bersumpah. Cara bersumpah itu bagaimana? 3. Wallahi, tallahi, billah. 2. Khiyar syarat. 2. Khiyar syarat. Artinya khiyar itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang. Seperti kata si penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam 3 hari atau kurang dari 3 hari. Saya beli bunga ini dengan harga 25.000, syaratnya khiyar 3 hari. Hari ini hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sore, Sabtu siang, semacam jam ini baru terjadi. Selama 3 hari itu masih masa khiyar. Terus Khiyar syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. seperti barang-barang riba tak boleh kasih waktu. Apa itu barang-barang riba? Makanan pokok, beras dengan beras, gandum dengan gandum, mesti saat itu juga. Emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam. Makanan pokok, emas. Jual beli uang. Antum mau pergi ke Makkah, Makkah pakai mata uang rial. Antum di Indonesia pakai rupiah. Beli rial pakai rupiah tidak boleh 2-3 hari, mesti saat itu juga. Cash, kontan, tak boleh berselang waktu. Terus Masa khiyar syarat paling lama hanya 3 hari 3 malam, terhitung dari waktu akad. Tak boleh lebih dari 3 hari 3 malam. Anta bil khiyar fi kulli sil'atin ibta'taha salasa layalin. 3 hari 3 malam. Barang yang terjual itu waktu dalam masa khiyar kepunyaan orang yang mensyaratkan khiyar. Kalau yang khiyar hanya salah satu dari mereka, tapi kalau kedua-duanya mensyaratkan khiyar, maka barang itu tidak dipunyai oleh seorang pun dari keduanya. Jika jual beli sudah tetap akan diteruskan, barulah diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli mulai dari masa akad. Tapi kalau jual beli tidak diteruskan, barang itu tetap kepunyaan si penjual untuk meneruskan jual beli itu atau tidak. Hendaklah dengan lafaz yang jelas menunjukkan terus atau tidaknya jual beli itu. 3. Khiyar aib, cacat. Terus 3. Khiyar aib atau cacat. Artinya si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang itu atau mengurangi harganya. Sedangkan biasanya barang yang seperti itu baik dan sewaktu akad cacat itu sudah ada, tetapi si pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad, yaitu sebelum diterimanya. Keterangannya adalah diterima atau sepakat ulama menentukannya. Aisyah meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki membeli seorang budak. Budak itu orang, manusia. Zaman dulu boleh jual beli manusia. Budak itu ditinggal beberapa lama dengan dia. Kemudian kedapatan bahwa budak itu cacat. Lalu diadukan perkaranya kepada Rasulullah. Keputusan dari Nabi, budak itu dikembalikan kepada si penjual. Itu namanya khiyar aib, cacat. Barang, makanya di toko-toko ditulis, perhatikan baik-baik, barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan.
Tengok betul-betul. Kalau sudah dibeli, sudah akad, sudah selesai, keluar, tak diterima. Karena kesalahannya dari si pembeli. Kenapa tidak teliti? Adapun cacat. Terus. Adapun cacat yang terjadi sesudah akad sebelum barang diterima, maka barang yang dijual sebelum diterima oleh si pembeli masih dalam tanggungan si penjual. Kalau barang ada di tangan si pembeli, boleh dikembalikan serta diminta kembali uangnya. Balikkan uang karena cacat. Akan tetapi kalau barang itu tidak ada lagi, umpamanya yang dibeli itu kambing, sedangkan kambingnya sudah mati, atau yang dibeli di tanah, sedangkan kambing itu sudah dilakukan pokoknya, sesudah itu si pembeli mengetahui bahwa yang dibelinya itu ada cacatnya, maka dia berhak meminta ganti kerugian saja sebanyak kekurangan harga barang sebab adanya cacat itu. Ya. Barang yang bercacat hendaklah segera dikembalikan, karena melalaikan hal ini berarti ridha pada barang yang cacat, kecuali kalau ada halangan. Yang dimaksud dengan segera di sini adalah menurut kebiasaan. Kalau si penjual tidak ada, hendaklah jangan dipakai lagi. Jika dia pakai, hilanglah haknya untuk mengembalikan barang itu. Hak meminta ganti rugi pun hilang. Barang yang dikembalikan karena cacat tadi, apabila ada tambahannya sewaktu di tangan si pembeli, sedangkan tambahannya itu tidak dapat dipisahkan. Misalnya binatang yang dibeli itu tadinya kurus, sekarang gemuk dia, maka tambahan itu hendaklah dikembalikan juga bersama binatangnya. Beli kambing, setelah setengah bulan baru ketahuan cacat. Tapi setengah bulan itu kambing itu makanannya full, gemuk dia. Macam mana mengembalikan kambing kurus balik? Dibalikkan sama gemuk-gemuknya. Berarti si pembeli tak boleh minta ganti. Ku balikkan kambing kau yang kemarin ku beli kurus, sekarang gemuk, tolonglah kau ganti gemuk. Bayarlah gak bisa, tak boleh atau tak boleh? Tak boleh. Tidak boleh meminta ganti rugi. Akan tetapi apabila tambahan itu bisa dipisahkan, misalnya anaknya atau sewanya menghasilkan di tangan si pembeli, maka tambahan itu menjadi keuntungan si pembeli. Berarti tidak ikut dikembalikan. Sebaliknya kalau tambahan itu terjadi dari uang harga barang, maka menjadi keuntungan si penjual. Berarti hasil uang itu semasa di tangan si penjual. Kalau jual beli tidak diteruskan, tetap menjadi hak si penjual. Tidak ikut bersama uang harga yang dikembalikan kepada si pembeli. Hukum ini berlaku kalau barang dikembalikan sesudah diterima. Sabda junjungan kita, siapa itu junjungan kita? Nabi Muhammad SAW telah diriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengadukan keadaannya kepada Rasulullah. Dia mengadu bahwa dia sudah membeli barang bercacat. Hasil pertimbangan beliau, barang itu dikembalikan kepada si penjual. Setelah laki-laki itu mendengar keputusan tersebut, lalu dia bertanya, barang itu sudah saya pakai beberapa lama, apakah saya harus membayar sewanya? Kata Nabi, al-kharaju bid-dhaman. Buah hasil sesuatu adalah tanggungan si pembeli. Jadi, apabila barang itu hilang di tangannya, dia harus menggantinya. Siapa yang mengganti? Si pembeli. Karena dia yang bertanggung jawab atas barang yang berada di tangannya itu. Membatalkan jual beli. Terus? Membatalkan jual beli. Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunahkan atas yang lain membatalkan akad jual beli antara keduanya. Setelah terjadi jual beli, menyesal, maka disunahkan atas yang lain membatalkan jual beli antara keduanya. Man aqala nadiman aqalahullah asratahu. Siapa mencabut jual belinya terhadap orang yang menyesal, maka Allah akan mencabut kejatuhannya, kerugian dagangannya. Hukum-hukum jual beli. Satu, mubah atau boleh, merupakan asal hukum jual beli. 2, wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa. Ada anak yatim di kampung, ayahnya mati, anak itu masih kecil. Karena tak tahu entah siapa yang mengurus ini, ada ustazah rumah Quran. Antum diangkat menjadi wali, menjaga harta anak yatim. Tiba-tiba anak yatim itu tak ada duit untuk beli beras, maka mesti dijuallah kebun anak yatim. Apa hukum menjual kebun anak yatim itu? Wajib. Karena kalau tak dijual mau makan apa?
Mau makan asap. 3 haram. 3 haram, sebagaimana yang telah diterangkan pada rupa-rupa jual beli yang dilarang. Jual beli yang terlarang tadi di atas. 4. 4 sunnah, misalnya jual beli kepada sahabat atau famili yang dikasihi dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang. Dianjurkan jual beli kepada sahabat, kepada kawan, kepada teman, dan kepada orang yang sangat membutuhkan barang. Antum punya jilbab 5, kawan antum punya jilbab 1. Maka bagus kalau antum jual. Jilbab antum yang 5 itu antum jual. Sedekah Pak Ustaz lebih bagus lagi. Ini kalau cerita jual, antum jual bagus.